Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Widya Chat. Sekarang kita akan belajar mengenai beberapa perhitungan teknis dalam kegiatan budidaya. Sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih untuk teman-teman yang udah DM, udah kirim lewat Instagram, lewat Telegram, dan di kolom komentar mengenai supportnya terhadap channel aku. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, untuk teman-teman bisa disediakan kertas, pulpen, ataupun kalkulator untuk membantu nanti dalam kita membahas soal-soalnya ya. Kita mulai belajar, aku mau ngingetin dulu dan minta maaf sama teman-teman kalau misalnya nanti banyak suara-suara yang mengganggu, terus juga dari suara aku sendiri yang sekarang lagi flu jadi kurang nyaman untuk teman-teman dengar pas kita lagi belajar. Sebelum kita mulai, aku mau ngingetin yang belum subscribe channel aku, silahkan diklik dan klik juga loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari channel aku. Makasih. Seorang pembudidaya memiliki lahan untuk kegiatan usaha budidaya dengan ukuran kolam 10 x 10 x 1 meter persegi. Kemudian ditebar benih ikan gurami dengan ukuran 8-10 cm dengan berat rata-rata penebarannya adalah 10 gram per ekor. Dan ukuran target panennya adalah 5 ekor per kilogram selama pemeliharaan 4 bulan. Benih pertama kali ditebar dengan jumlah 3.000 ekor. Kemudian setelah panen dilakukan perhitungan, ternyata jumlah ikan yang dihasilkan pada saat panen adalah 2.500 ekor. Setelah pemeliharaan dilakukan penghitungan FR dengan tabel terlampir di bawah ini. Jadi berapakah jumlah pada tebar, SR, dan FCR selama kegiatan pemeliharaan. Terus teman-teman di bawah ini ada tabel yang belum lengkap dan kita harus isi untuk nanti membantu kita dalam menjawab soal yang diberikan ya. Jadi tabel di bawah ini didapatkan dari hasil sampling bulanannya. Jadi teman-teman, untuk yang pertama kali aku kerjain itu pertama aku ngerjain dulu tabel FR-nya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan FR? Kita harus tahu dulu FR ini adalah presentasi jumlah pakan harian yang diberikan selama kegiatan budidaya. Ingat ya, pakan harian. Itu diambilnya dari mana sih FR itu? Biasanya diambil dari ini nih ya, persennya diambil dari berapa biomasanya. Misalnya 7% dari biomasa ikannya atau 5% dari biomasa ikannya. Ini biasanya menyesuaikan. Ini dari hasil, kita dapat angka-angka ini dari mana sih? Ini dari hasil sampling ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih biomasa. Gimana sih caranya kita mencari biomasa? Karena biomasa ini adalah data yang kita perlukan untuk menentukan berapa jumlah pakan harian yang akan kita berikan ya. Jadi biomasa adalah massa organisme biologis hidup di area tertentu, atau misalnya kalau kita sedang dalam kegiatan budidaya berarti berapa sih jumlah bobot total seluruh biota yang kita budidayakan gitu ya cara gampangnya. Nah, jadi yang pertama kita kerjakan adalah kita harus mencari biomasanya. Oke. Cara cari biomasa ini gampang banget teman-teman. Jadi kita tinggal mengalihkan antara berat rata-rata per ekornya dengan berapa populasinya. Karena waktu pertama kali tebar, jadi diasumsikan ini beratnya adalah jumlahnya adalah 3.000 ekor. Cara nyarinya gampang banget, tinggal ini bulan pertama ya. Bulan pertama. Tadi berat rata-rata hasil samplingnya adalah 10 gram. Kemudian populasinya adalah 3.000 ekor. Jadi untuk tahu berapa biomasanya, tinggal kita kaliin aja nih, 10 gram dikali 3.000 ekor sama dengan 30.000 gram. Karena di sini satuan biomasanya adalah kilogram, berarti kita tinggal bagi aja 30.000 gram dibagi 1000 sama dengan 30 kilo gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya di bulan pertama biomasanya atau jumlah total keseluruhan biota yang kita budidayakan adalah 30 kilo. Nanti yang di bawahnya kita tinggal menyesuaikan aja, kita kalikan ya, 20 dikali 2.800, hasilnya adalah 56.000 gram, berarti 56 kilo. Kemudian 100 dikali 2.600 berarti 260.000 gram, berarti 260 kilo. Kemudian yang terakhir adalah
125 dikali 2500 berarti 312,5 kilo. Jadi kita udah dapat nih biomasanya per bulan ya. Nah sekarang kita ingin menghitung berapa sih jumlah pakan yang diberikan per harinya, itu dengan cara ya ini, data yang diperlukan untuk menghitungnya tinggal biomasa dikali FR. Ingat ya, FR ini tadi diambil dari bobotnya, jadi gampang banget nih teman-teman. Pertama ya, ini bulan ke-1 ya, aku contohin bulan ke-1 berarti 7/100 dikali 30 kilo ya. Jadi kan 7 dikali 30 ini kan 210 kilo dibagi 100 berarti kan 2,1 kilogram. Jadi pakan yang diberikan per harinya pada bulan pertama adalah 2,1 kilogram gitu ya. Nanti yang ini tinggal menyesuaikan aja, teman-teman bisa bantu pakai kalkulator biar kita lebih cepat. Ini aku langsung tulis aja ya teman-teman, tinggal misalnya berapa sih 5% nya dari 56 kilo, itu hasilnya adalah 2,8. Terus 4% nya dari 260 adalah 10,4. Kemudian 3% nya dari 312,5 adalah 9,3 kilo ya. Nah jadi tadi kan udah disimpulkan kalau berarti selama bulan pertama itu pemberian pakannya adalah 2,1 kilo per hari. Nanti tinggal dibagi aja berapa frekuensi pemberian pakannya. Misalnya pemberian pakannya 3 kali dalam sehari, tinggal dibagi apakah paginya misalnya berapa gram, atau mungkin paginya misalnya sekilo, atau siangnya berapa. Itu tinggal menyesuaikan dengan kebiasaan hidup ikan, karena kan ikan ada yang aktif di siang hari, ada yang aktif di malam hari, frekuensinya juga menyesuaikan ya. Nah oke, jadi kita udah tahu ini fungsinya untuk apa. Sekarang kan data yang kita butuhkan adalah jumlah total keseluruhan pakan kan, untuk menghitung FCR. Jadi ini gampang banget teman-teman, tinggal kita kaliin aja nih. Ini kan bulan pertama 2,1 kg per hari. Nih ya, aku masukin lagi. Ini bulan pertama. Nah bulan pertama 2,1 kg per hari tinggal dikali dengan 30 hari untuk mendapatkan berapa totalnya dalam satu bulan tersebut. Berarti hasilnya adalah 63 kilo kayak gitu ya. Kemudian yang kedua tinggal tulis lagi nih. Ini aku tulis di sini aja deh biar gampang ya. Terus yang kedua ini 2,8 kilo dikali 30 berarti hasilnya adalah 84 kilo. Kemudian yang ketiga 10,4 dikali 30 hasilnya adalah 312 kilo. Dan yang minggu terakhir 9,3 kilo dikali 30 kilo sama dengan 279 kilo. Totalnya pakan yang diberikan selama kegiatan pemeliharaan selama 4 bulan adalah ya ini, tinggal kita tambahin berarti 738 kilo ya teman-teman. Tinggal hitung aja, ini gampang banget kan, ini hitungan sederhana. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa selama pemeliharaan pakan yang kita gunakan adalah 738 kilo. Oke, next teman-teman, sekarang kita akan menjawab soal tadi ya. Pertama kita harus menulis dulu nih apa yang kita ketahui data dari soal tersebut. Aku udah tulis biar nggak memperpanjang waktu ya. Jadi yang pertama tadi kan dikatakan bahwa luas kolamnya adalah 10 dikali 10 dikali 1 meter. Kemudian bobot awal tebarnya adalah 10 gram per ekor. Kemudian target panennya adalah 5 ekor per kilogram. Berarti teman-teman bisa artikan di dalam 1 kilo itu harus ada 5 ekor ikan. Nah ya. Kemudian jumlah tebarnya adalah 3000 ekor, sementara jumlah panennya adalah 2500 ekor. Dan yang ditanyakan adalah SR-nya berapa, pada tebarnya berapa, dan FCR-nya berapa.
Nah teman-teman, kita kerjain yang gampang dulu ya. Yang pertama SR. Teman-teman harus tahu nih SR ini apa sih. Jadi yang dimaksud SR adalah tingkat kehidupan atau persentase kehidupan biota yang kita budidayakan. Berarti secara garis gampangnya ini, kalau misalnya kita tebar ikan, nggak mungkin kan 100% ikannya itu hidup semua. Nah jadi kita ingin tahu nih berapa sih persentase ikan yang hidup selama kita pelihara. Itu cara gampangnya ya teman-teman. Rumusnya gimana sih SR ini? Rumusnya adalah berarti berapa banyak ikan yang hidup atau hasil akhir panen tadi ya, dibagi jumlah tebar awal dikali dengan 100%, karena kan kita mau nyari berapa tingkat kehidupannya. Tadi kan ikan yang hidup itu di sini adalah 2.500 ekor ya. 2.500 ekor dibagi dengan jumlah tebarnya adalah 3.000 ekor. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Jadi dapatnya adalah, tinggal dibagi aja ya teman-teman. Mau ini dikali ini terus dibagi atau ini dibagi ini terus dikali, sama aja ya. Hasilnya adalah 83,3% gitu ya. Jadi selama kegiatan budidaya kita, nilai SR-nya adalah 83,3%. Gampang ya teman-teman. Terus yang kedua adalah padat tebar. Jadi kalau padat tebar ini adalah jumlah ekor, jumlah biota budidaya kita yang dihitung dari per ekor dari luasnya. Jadi nanti dibagi. Jadi gini rumusnya teman-teman. Padat tebar itu kita harus tahu dulu. Jadi untuk mencari padat tebar itu rumusnya adalah jumlah tebar dibagi dengan luas kolamnya. Nah, tadi kan di sini dikatakan bahwa jumlah tebarnya adalah 3.000 ekor ya, 3.000 ekor. Tinggal kita bagi nih luas kolamnya berapa sih? Di sini kan luas kolamnya 10 dikali 10 dikali 1 meter persegi. Berarti kan nyari luas itu tinggal panjang kali lebar aja. 10 kali 10 berarti sama dengan 100 meter persegi ya. Berarti hasilnya adalah, tinggal kita bagi aja nih, 3.000 dibagi 100 berarti 30. Nah kesimpulannya adalah 30 ekor, ini satuannya ya, per meter persegi. Jadi pada tebar yang kesimpulannya adalah terdapat 30 ekor ikan per meter persegi ya teman-teman, gampang banget. Kemudian soal yang terakhir yaitu FCR. Jadi apa itu FCR? Jadi FCR ini kita gunakan untuk mengetahui berapa persentase pakan yang kita habiskan untuk menghasilkan berapa kilogram daging ikan. Caranya gampang banget. FCR itu tinggal, pertama kan dikatakan bahwa hasil panennya itu harus 5 ekor per kilogram. Jadi kita harus tahu dulu biomasa panennya. Terus tahu dulu nih biomasa panennya berapa sih gitu kan ya. Biomasa panennya di sini kan dibilang 5 ekor per kilogram. 5 ekor per kilogram. Tinggal kita bagi aja deh. Kan 1 kilo itu kan sama dengan 1000 gram ya. 1000 gram dibagi 5 berarti hasilnya adalah 200 gram per ekor gitu ya. Nah teman-teman, jadi kita udah dapat bahwa berat rata-rata hasil panen yang diinginkan adalah 200 gram per ekor. Nah kita harus cari tahu dulu biomasa panennya berapa. Seperti yang tadi aku bilang, rumus mencari biomasa adalah tinggal berat rata-rata dikali berapa populasinya. Berarti tinggal 200 gram kita kalikan dengan tadi hasil panennya dikatakan kan 2.500 ekor. Hasilnya adalah 500.000 gram atau 500 kilo. Ini adalah biomasa
panen. Nah, sementara untuk mencari FCR rumusnya adalah FCR ya, jumlah pakan yang dihabiskan dibagi dengan biomasa panen. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh ya, waktu di perhitungan pertama berapa sih jumlah pakan yang dihabiskannya. Oke, sorry teman-teman, tadi aku lupa nulis ya yang diketahuinya. Jadi kan tadi jumlah pakan yang kita habiskan adalah 738 kilo selama proses pemeliharaan, dibagi biomasa panennya tadi berapa? 500 kilo. 500 kilo dapat dari mana? Teman-teman jangan bingung lagi. Ingat ya, dari biomasanya, biomasa panen, yaitu berat rata-rata dikali jumlahnya ya. Jadi inilah rumus FCR teman-teman, tinggal dibagi aja deh. 738 dibagi 500 dapatnya adalah 1,4 ya. Nah, apa sih artinya angka ini? Jadi artinya teman-teman, untuk mencapai 1 kg bobot ikan itu diperlukan 1,4 kilo pakan. Berarti ini nilai FCR-nya masih bagus ya, jangan sampai melewati angka 2 lah. Misalnya kita harus mengeluarkan 2 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg ikan, berarti itu pasti biaya produksi kita banyak ya. Jadi ini fungsinya kita menghitung nilai FCR. Oke deh. Jadi hasilnya kita tinggal bulet-buletin. SR-nya 83,3%, pada tebarnya adalah 30 ekor per meter persegi, dan nilai FCR-nya adalah 1,4. Oke deh teman-teman, tadi itu kita udah menyelesaikan satu soal mengenai perhitungan teknis budidaya. Ini aku ada melampirkan satu soal lagi yang teman-teman bisa kerjakan. Kemudian tinggal ditulis di kolom komentar ya jawabannya gimana. Silahkan di screenshot. Oke deh, sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai teknis perhitungan dalam kegiatan budidaya. Semoga sedikit banyaknya video yang telah dihasilkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terus untuk teman-teman jangan lupa di like dan di komen di bawah next materi apa aja yang teman-teman inginkan dibahas di channel ini. Terus jangan lupa ditulis ya jawaban soal yang barusan aku share. Terima kasih.